Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya. Untuk video kali ini masih membahas topik yang sama, yaitu kita akan bongkar-bongkar lagi tentang inverter las ya, mesin inverter las. Ini ada kiriman, salah satu kiriman dari beliau Mas Fahrul dari Palembang ya kalau nggak salah ini ya. Dari Palembang dikirim ke workshop Hans Elektronik yang ada di Kota Semarang. Ini isinya mesin las ya, tentunya dikirim lewat JNT Cargo, lewat ekspedisi pengiriman JNT Cargo. Bukan iklan JNT ya. Oke, langsung aja kita unboxing isi dari paket kiriman dari Palembang ini ya. Isinya apa? Saya lupa ya isinya apa. Mesinnya mereknya apa saya lupa karena saking banyaknya antrian jadi sampai lupa ini yang dari Palembang ini mereknya apa dan keluarnya apa, nanti kita coba bareng-bareng ya. Sebelumnya saya sudah membahas mesin inverter las merek APR ya, APR yang katanya produksi Jepang itu yang warna abu-abu, APR 900 watt. Itu ternyata kondisi baru, masih baru ya, terbilang masih baru tapi sudah rusak, katanya yang punya sudah game over gitu ya, baru dipakai sebentar udah game over alias sudah problem ya. Itu sudah saya bahas di video sebelumnya tentang mesin las APR, nanti silahkan dicek bila teman-teman ingin penasaran atau ingin melihat dalemannya mesin las APR itu seperti apa. Oh, ini ternyata Dayden ya. Jadi nanti kalau misalkan mau lihat yang versi APR-nya yang katanya bagus itu ya, iklannya katanya bagus, tapi di video sebelumnya itu sudah saya bongkar dalamannya seperti apa dan problemnya juga sudah saya jelaskan. Untuk mesin las APR itu problemnya apa aja itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ini sekarang mesin lasnya mesin las Dayden, ternyata sesuai dugaan saya, ternyata mesin lasnya mesin las Dayden ya, Dayden Nigi 130. Ini seperti video-video saya sebelumnya ya, Nigi 130. Mesin las Dayden ini terbilang handal atau bandel untuk pekerjaan berat ya, heavy duty itu terbilang handal. Dia rusak gara-gara memang sudah waktunya rusak gitu, atau memang ya karena pekerjaannya itu berat, yang dihandle mesin ini terlalu berat, maka ya wajar aja kalau rusak. Karena mesin las Dayden ini dia itu heavy duty ya, dia mampu dipekerjakan untuk pekerjaan pengelasan yang berat gitu ya, heavy duty. Oke, sudah terbongkar dan ternyata dalamnya juga sudah, waduh, ternyata sudah dioprek dulu ya. Ini kalau teman-teman lihat sini, tutup sampingnya, casing covernya sudah tidak ada. Ini sudah dibongkar, bahkan PWM-nya pun sudah dicopot. Ini modul PWM-nya seperti ini. Ini ya, modul PWM-nya untuk mesin las Dayden ini sudah dicopot ternyata dulu ya. Saya kira itu masih utuh ya, ternyata sudah dibongkar. Tewa ini. Ini apa ini? Oh, ini skrup. Kerusakannya kayaknya nggak jalan ya ini ya. Untuk dinamo motor penggerak rollnya tuh kayaknya nggak jalan. Sini wah, rollnya juga habis ternyata. Rollnya juga habis, nggak ada isinya. Oke, langsung aja kita bongkar ya. Sebenarnya ya agak kecewa, ternyata sudah pernah dibongkar dulu ya. Oke, nanti kita jelaskan ke sini ya, ke meja kerja saja, karena ini PWM juga sudah dibongkar nih atau ini buat thumbnail nanti. Nah, oke, nanti silahkan disimak, monggo. Dan yang membuat saya agak kaget, ternyata PWM-nya ini sudah pernah dioprek juga dulu ya. Di sini IC PWM UC2845 sudah pernah dilakukan penggantian. Ini ada bekas solderan di pad PCB-nya, sudah pernah dicoba diganti mungkin ya, tapi nggak tahu gagal apa berhasil. Ini dilepas seperti ini PCB PWM-nya, modul PWM-nya yang sisir ini.
kan harusnya nempel di dalam sana ya. Ini kondisi saya terima dilepas dengan kondisi IC PWM 7245 sudah pernah dilakukan penggantian ini karena ada bekas solderan di sini ya. Nggak tahu kenapa ini. Oh, ternyata rusaknya itu setelah saya baca lagi WA beliau, itu rusaknya adalah tidak keluar api. Jadi mesinnya menyala tapi tidak bisa untuk ngelas. Jadi apinya nggak ada ya. Apinya nggak mau keluar, tidak ada output tegangannya, tidak ada api di stang lasnya. Intinya begitu ya. Intinya nyala tapi nggak bisa untuk kerja gitu, nggak bisa untuk ngelas. Langsung aja kita analisis dulu apakah yang menyebabkan inverter Daiden ini tidak keluar tegangannya. Ya semoga aja kerusakannya gampang karena ini mesin las ini langganan, PWM-nya bermasalah sering ya, PWM-nya sering bermasalah gitu teman-teman. Dan semoga saja tidak ada kerusakan di jalur lain gitu teman ya. Karena kalau misalkan ada kerusakan di jalur lain itu agak menyulitkan, apalagi di ini multiplexing ini ya. Biasanya yang membuat rumit Daiden itu di jalur multiplexingnya ini. CD453 ada dua ya. Satu yang ini untuk multiplexing bagian feedback komparator antara MIG dan MMA. Yang sebelah sini ini untuk multiplexing antara jalur ini ya, jalur ampere MIG ini, memilih ampere MIG dipecah karena dia ada satu potensio untuk mengatur dua perangkat yang berbeda. Yang satu untuk mengatur speed control atau kecepatan dari roller motornya ini, dari ini motor kontrol roller MIG-nya. Yang satu lagi untuk mengatur ampere MIG, sedangkan yang speed control itu dia diatur menggunakan IC LM317. Dia input kontrolnya ground ya, diambil dari potensio, dan potensio ini juga diatur untuk mengontrol arus MIG. Sedangkan yang atas itu untuk ampere MMA dan juga volt MIG. Jadi volt MIG dan ampere MMA dia dipecah di sini di IC multiplexing ya, dibagi oleh IC multiplexing ini, kemudian masuk ke jalur komparatornya IC PWM J245. Untuk yang ini, yang sebelah bawah ini adalah IC op-amp juga, dia sebagai feedback kontrol arus ya. Ini dia CD MC3374, ini versi samanya itu ya adalah LM324. Yang sebelah sini itu MC3372, versi samanya itu adalah LM358, dia dual op-amp. Yang sini itu ada 4 channel op-amp untuk yang MC3374, sedangkan yang sini itu untuk jalur trigger ya, trigger ke bagian IC multiplexing seperti itu. Kita akan oprek dulu karena ini cukup rumit ya. Maksudnya cukup rumit itu karena ini sudah pernah dibongkar gitu ya. Oke dulu, dan yang membuat saya tercengang tadi sudah saya lakukan modifikasi juga di sini. Ternyata jalur PWM banyak yang putus juga. Ini sudah saya lakukan penggantian IC PWM dan beberapa komponen. Ada putus jalur juga ternyata ya. Dan setelah putus jalur saya sambung, itu ternyata malah meledak tadi ya. IGBT final meledak. Yang membuat saya kaget, ternyata saya baru sadar di sini baut-bautnya udah pada hilang ya. Termasuk bracket untuk penyangga hedging IGBT ini udah dilepas, nggak dipasang lagi, entah kemana. Ini tadi nempel ke bodi, terus pada dinyalakan ini macret gitu ya, ada percikan api karena ini nempel, bener-bener nempel. Ini harusnya ini antara high set dan low set ini nggak boleh nempel ya, nggak boleh ada hubung singkat, nggak boleh ada sambungan, baik itu secara konduktor besinya ataupun secara isolator. Memang harus ada gapnya, memang harus ada rongga ya, ada celah udara di antara kedua hedging IGBT ini, karena dia itu jalurnya berbeda ya. Hedging ini tuh kalau mungkin kalau orang awam ya, yang mungkin servis-servisnya itu asal-asalan,
atau bongkarnya salah-salah itu dikiranya heatsink ini tidak ada jalur tegangannya. Padahal heatsink ini itu sebagai jalur tengahnya atau jalur kolektor si IGBT. Jadi kolektor IGBT itu juga nyambung ke jalur ke body heatsink ini. Jadi ini kalau dipegang, kalau posisi nyala dia nyetrum ya. Kalau headset itu dia nyambung ke kolektor tengah, sedangkan kolektornya headset itu nyambung ke posisi primer. Itu pasti nyetrum ya kalau dipegang. Dan tegangan DC primer 400 volt itu sangat berbahaya kalau misalkan tersentuh oleh anggota tubuh ya. Bisa lengket dan tidak seperti tegangan AC. Bisa ada kesempatan atau jeda untuk ketika dia zero, ketika dia posisi 0, sinusnya kan kalau AC kan ada sinus ya, sinusoidal itu kan posisi 0, dia ada waktu untuk melepas. Kalau DC dia searah ya, direct current dia harus searah. Jadi kalau misalkan lengket ya lengket terus ya, bahaya. Makanya mungkin dikira ini dia yang antara dua heatsink headset dan low set IGBT ini dia tidak ada hubungannya dengan yang jalur yang ada di bawah. Saya tercengang ya. Padahal heatsink ini ada kaitannya dengan jalur di bawah. Ada kaitannya dengan jalur kolektornya IGBT dulur-dulur ya. Ini yang membuat saya agak kaget ya, ternyata sampai nempel ya. Sama dilihatin temen ya, sampai nempel ini nggak bisa dilepas loh. Bener-bener nggak bisa dilepas ini loh. Bener-bener nempel, emang disengaja ditempel ini. Nggak tahu kenapa kok ditempel kayak gini. Biasanya kan ini ada gapnya ya, ini ada rongga udara antara kedua, ini ada celahnya gitu. Jadi ada space, ada ruang untuk lihat ke dalam. Maksudnya kalau misalkan yang normal itu dia ada celah segini ya, sekitar 1-2 cm. Ini benar-benar nggak bisa dilepas dan baut-bautnya udah pada hilang. Baut bawah juga hilang itu. Ya ini hilang, yang sana juga hilang. Tengah ini juga hilang. Ini. Itu ada baut di bawah itu. Itu hilang semua, Lur. Jadi tadi sebenarnya udah normal, udah bisa keluar tegangan, tapi gara-gara heatsink nempel sama body, terus nempel juga sama ini, karena tadi nempel ke body ya, ini harusnya ada penyangganya, malah jeblok kabeh malahan. Wis ngono kuwi resikone servis mesin las IGBT salah sedikit jedot kabeh IGBT ini ya. Ini udah pasti rungkat, ini udah pasti dia jebol. Karena satu IGBT rusak atau short, IGBT yang lain ikutan jebol. Pasti bisa dipastikan pasti ikut jebol karena hanya ada 2 IGBT di sini ya. Kalau enggak yang satu jebol, yang satunya juga ikut jebol. Misalkan yang low setnya jebol, itu yang headset juga ikut jebol. Jadi jalur heatsink ini ada tegangannya, ada jalurnya teman. Sedangkan yang tadi headset itu ke positif, yang low setnya itu ke kolektornya low set itu ke bagian output trafo final. Switchingnya di situ, yang low set. Jadi ketika masuk akal juga kalau di logika yang headset itu dia sumber positifnya dari primer, sedangkan yang ini yang low set itu kolektornya sebagai output. Kalau nempel ya pasti jeblok IGBT, pasti jedot, pasti jebol IGBT-nya. Karena jalur sumber dengan jalur output tidak boleh saling terhubung, harus isolated ya. Harus ada harus ada pemisahnya. Nggak boleh seperti ini ya. Salah, jangan ditiru ya. Kalau misalkan masih ragu-ragu, masih takut untuk servis mesin las IGBT, mending jangan dilanjut daripada malah tambah rugi, tambah banyak kerugian atau malah merembet kemana-mana rusaknya dulur-dulur. Ini buat pelajaran aja buat dulur-dulur yang mungkin masih ragu-ragu untuk bongkar lasnya, ya jangan dilanjutkan. Mending diserviskan nanti daripada nanti malah banyak keluar uang gara-gara IGBT-nya jebol. Ini IGBT masih bagus bener. Ini gara-gara ini nggak tahu kenapa saya terima posisi udah seperti itu ya. Jadi ya ini sebenarnya bukan salah saya sebenarnya ya. Karena dari tadi saya baru nyadar juga IGBT ini nempel. Padahal awalnya tadi saya kira itu masih kepisah ya. Pas saya balik kok ternyata pas saya dorong gini, skrupnya atau bautnya ini udah nggak ada, penyangganya juga udah hilang. Di boxnya juga tidak ada tadi ya. Di boxnya tidak ada apa-apa. Oke, seperti itu ya pelajaran untuk servis Daiden kali ini. Saya akan lanjut dulu ini karena ini IGBT harus dilepas, harus ngelepas bodi juga. Jadi ya memang agak ribet. Ya seperti itu ya resikonya. Jadi ya
Mohon dimaklumi jika biaya servisnya lebih mahal, karena ya resikonya bisa dilihat sendiri seperti itu teman-teman. BM jadi IGBT jedot, IGBT jadi nanti ada masalah lagi itu kan yang menjadi resiko kita di lapangan ketika mengerjakan. Capek-capek mikir, udah capek modif, udah sambung sana sini, udah disolder, kok pas dinyalakan ya kayak gini tadi ya, itu kan ya resikonya seperti itu. Jadi mohon dipahami, karena kita juga bekerja di sini juga memakan banyak waktu. Ini udah jam 1 malam, 1 pagi maksudnya, setengah 2 itu ya. Besok saya harus kuliah. Oke ya, jadi seperti itu untuk pelajaran kali ini, pelajaran untuk yang pemilik las yang seperti ini ya. Itu dulu, di sini sudah saya lepas dari bodinya. Jadi ini yang tadi jebol ya, IGBT-nya GAN 8060 nanti saya ganti. Sebelum lakukan penggantian IGBT, seperti video-video sebelumnya sudah saya jelaskan ya, sebelum penggantian IGBT baru, entah itu IGBT yang baru new atau yang bekas tapi ori, itu sama-sama bagus ya. Yang penting orinya, jangan baru tapi KW, itu malah lebih jelek. Mending bekas cabutan tapi ori. Nanti saya gunakan cabutan tapi original. Sebelum penggantian IGBT, kita pastikan dulu semua tegangan dan frekuensi yang ada di PWM normal dulu, terutama yang menuju ke kaki gate-nya IGBT yang ada di sana. Ini di jalur output dari trafo GDT. Di sini trafo GDT. Saya tunjukkan trafo GDT itu yang mana. Ini ya, kalau untuk yang mesin las Dayden MIG 130, trafo GDT-nya ini. Video sebelumnya trafo GDT ini rusak ya, terbakar di video sebelumnya. Silahkan dilihat ya. Trafo GDT inputnya ini dari outputnya MOSFET driver ini. Ini ada satu single drive ya, dia single drive ya, cuma satu saja. MOSFET-nya tipe N channel. Ini tipe N channel. Kalau di mesin las yang MMA 120 MIG itu pakai IRFD 120 ya. IRFD 120. Kalau yang ini saya lupa serinya apa. Ini N channel, bisa diganti pakai IRFZ 24N. Kalau ini rusak bisa diganti pakai IRFZ 24N. Ini ada dioda snubber, ini sender ya. Ini sender di sini. Itu sendernya nilainya 10 volt. Dua dioda sender sini 10 volt. Ini dirangkai secara seri. Dan ini dioda damper ya. Ini kapasitor nilainya 100 nanofarad. Yang ini. Ini resistor di kaki gate-nya MOSFET driver. Jadi area sini, yang ini dulu ya, ini yang jalur IGBT-nya headset. Headset-nya gimana mas cara menentukannya? Sudah sering saya jelaskan di video sebelumnya. Cara menentukan headset itu adalah kaki kolektornya IGBT itu terhubung ke jalur positif primer. Ini ke elko primer yang positif. Ambil sumbernya di kaki kolektor itu sebagai IGBT yang di headset ya. Sedangkan untuk yang low setnya gimana mas? Untuk yang low set sendiri sumbernya diambilkan dari kaki emitor atau kaki nomor 3. Yang tadi headset nomor 2 atau kaki tengah diambil sebagai sumbernya ke positif primer. Yang low set itu kaki nomor 3 atau emitornya itu diambilkan sebagai source-nya. Maksudnya source itu sumber ya, tapi ini kakinya tetap emitor karena ini beda dengan prinsip kerjanya si MOSFET. Ini GCE, Gate Collector Emitter, sedangkan MOSFET itu GDS, Gate Drain Source. Gate drain tengah, emitor paling kanan. Nomor 3 maksudnya. Ini yang low set, sedangkan yang kolektornya low set kemana mas? Kolektornya low set sebagai outputnya disilangkan dengan emitornya high set, seperti itu. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, nanti silahkan disimak ya untuk penjelasan low set dan high setnya. Ini PWM sudah saya normalkan, termasuk penggantian PWM UC245. Ini ada modif sedikit di jalur VCC supply-nya PWM karena jalurnya putus ya. Ini sebelumnya ada dioda di sini. Ini ada kodenya dioda tapi itu transistor sebenarnya, transistor kopling ya untuk on off supply ke kaki nomor 7 dari UC245. Kaki nomor 7 itu sebagai VCC atau supply-nya.
Ini diambil dari 15 volt, tadi tidak sampai ke sini. Ini saya tambahkan R dulu, nanti kita rapikan ya menggunakan selongsong biar lebih rapi, dan nanti kita pendekkan untuk kakinya ini. Ini sebagai uji coba dulu. Dan kenapa Mas ini dipasang di belakang PCB? Ini hanya untuk mengecek atau untuk uji coba secara sementara. Nanti kalau sudah fix, sudah normal semua, baru kita normalkan, baru kita kembalikan ke posisi semula, seperti itu. Tadi saya jelaskan ini multiplexing, ini PWM, ini untuk trigger, ini untuk op-amp trigger, ini untuk op-amp feedback komparator, dan ini untuk multiplexing juga. Yang sebelah sini, ini juga untuk pengatur level arus ya. Yang sebelah sini, dia untuk mengatur tegangan yang masuk ke kaki komparator melewati IC multiplexing ini. Ini juga MC3372 ya, di sini 8 kaki, sama halnya seperti LM358. Seperti itu. Ini jalur input itu sudah saya jumper, nanti saya rapikan lagi ke jalur inputnya driver MOSFET ya. Ini ke gate-nya dapat R58. R58 di situ nilainya berapa itu? 1000 ya. Kodenya 1000, kita cek kode 1000. 1 kilo ohm kalau nggak salah. Sini nilainya iya 1 kilo ohm ya, 1000 1 kilo ohm. Jadi itu tadi kejadiannya setelah saya normalkan PWM, kok ternyata tadi ya saya jelaskan headingnya nempel seperti ini dan terjadi short ya, short circuit di bagian switching IGBT. Ya, bukan IGBT-nya jebol langsung ya, langsung jebol. Sekarang sebelum pasang IGBT kita cek dulu, pastikan untuk tegangan gate IGBT-nya itu normal dulu teman-teman. Oke, saya mulai dulu dari PWM ya. Ini sudah saya seri menggunakan lampu bohlam 100 watt untuk mengamankan jalur primernya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sebelumnya. Karena ini IGBT posisi terlepas, jadi kita lebih lega ya, lebih aman. Oke, nyalakan, cetik. Ini groundnya kita tempatkan di ground utama dulu untuk mengecek tegangan-tegangan yang ada di PWM inverter diode ini. 15 voltnya aman ya, 15 volt. Ini 24 volt ada normal. Dan ini yang masuk ke kaki nomor 7 VCC IC 15 volt. Nomor 6 ini sebagai output PWM-nya. Oh, ini posisi MIG ya, kita pindah ke MMA. Ini switch selektornya kita pindah ke MMA agar tegangan outputnya terbaca di sini. Tegangan output di bagian PWM output nomor 6. Ini ketika MMA dipencet 6,5 volt di output PWM-nya. Ini normalnya segini ya, sekitar 5 sampai 6,5 volt. Kita pindah ke MIG, dia akan off ya. Oke, nanti saya jelaskan lagi ketika MIG itu dia perlu feedback ya. Jadi ketika MIG itu dinyalakan atau difungsikan, dia perlu feedback dari sini. Ini ya, ini ada tulisan out plus di sini. Tulisan out plus di sini. Nah, ini untuk feedback. Ini untuk feedback ke sensing arus ya. Feedback tegangan juga sensing arus ke jalur output stang las, itu kalau nggak dipasang tegangannya nggak stabil dan juga MIG-nya nggak bisa berfungsi. Jadi kalau MIG ini harus terpasang. Plus ini untuk feedback diambilkan dari jalur positif stang las. Kalau MIG ini kita pencet ya. Nanti tegangannya akan sama dengan tegangan yang ada di MMA. Karena bagian feedback belum terpasang. Ini posisi MIG, MMA, MIG. Itu sorry, maksudnya tegangan di gate-nya IGBT ya. Kalau di sini dia akan di bawah 0,5. Normalnya segitu. Kita coba beralih ke gate-nya IGBT ya. Kita pindah ke MMA dulu. Oke, ke mode full AC. Nah, kita cek untuk, mohon maaf tadi kameranya penuh memorinya ya. Langsung aja kita ke gate-nya IGBT. Ini sudah ke mode VAC ya.
probe hitam di kaki emitor, probe merahnya di kaki gate-nya. Kita cek ini seperti ini. Oke, ada MMA, kita cek. Wah, 13 volt AC. Normalnya tegangan gate berapa, Bang? Tegangan gate Dayton itu sekitar 12 hingga 13 volt AC dengan frekuensi MMA. Ketika MMA frekuensinya di 30 hingga 39 kHz ya. Nih, 13 volt AC dan 31 kHz ini untuk MMA, nanti untuk MIG beda lagi. Ini antara high set dengan yang low set, ini high setnya. Sekarang kita pindah yang low set. Probe merah di gate, probe hitam di emitor. Ini harusnya sama ya, harusnya imbang antara high set dan low setnya. Kalau ini tidak imbang berarti masih ada masalah di jalur gate-nya IGBT. 13 volt AC, frekuensi juga sama. Kita pindah sekarang ke MIG ya. Oke, MIG kita pasang dulu ini jumpernya ya. Kita pasang dulu jumpernya. Nah, itu ketika MIG frekuensi akan naik ke sekitar 56 hingga 60 kHz. Ini normalnya MIG ya. Ini ketika output belum terpasang, IGBT belum terpasang, dia tegangan gate-nya akan sama dengan MMA. Nanti ketika finalnya sudah terpasang dan output feedback-nya sudah terpasang, tegangan gate-nya ini akan kecil sekali ya, di bawah 1 volt. Karena menyesuaikan dari tegangan supply dari PWM-nya, menyesuaikan tegangan dari komparator PWM, yang kan ini bisa diatur-atur ya. Untuk yang bagian MIG kan dia bisa diatur-atur tuh, jadi adjust tegangannya. Jadi nanti tegangan gate ini akan menyesuaikan dari komparator PWM-nya. Tapi ketika IGBT belum terpasang, tegangan ini akan sama seperti tegangan yang MMA. Ini MIG 58 kHz, kita pindah ke high set lagi. Oke, 12 volt AC, 12,8, frekuensi juga sama ya. Ini sudah aman untuk dipasang IGBT-nya dulu ya. Sudah aman. Oke, sekarang tadi kita belum ngecek ya untuk tegangan outputnya PWM di MIG. Tadi kelewat ya. Nah, ini outputnya yang MIG. Kita pindah ke ini MIG ya, sama ya. 6,4, jadi 6,5 untuk MMA. Jadi tadi sudah saya katakan berulang-ulang, ketika final IGBT belum terpasang dan jalur ini tadi ya, jalur feedback positif itu belum terpasang ke final, ke output dioda, dia akan tetap sama dengan MMA. Ini tegangan outputnya akan loss sampai ke 70 volt kalau nggak salah ya, 60 sampai 70 volt. Karena belum ada feedback kontrolnya. Tapi kan nanti kalau sudah dipasang feedbacknya, IGBT sudah terpasang dan switching sudah bekerja, nanti tegangan ketika posisi MIG, ketika switchnya diposisikan ke MIG seperti ini. Nah, ini MMA, ini MIG. Ketika memang kan tegangan outputnya kan Mustang Las itu di sekitaran 60 sampai 70 ya, atau bahkan sampai 80 volt. Ketika MIG itu tegangannya akan turun antara 12 volt hingga 22 volt DC. Dia akan diadjust tegangan lewat sini. Itu diatur oleh komparator tegangan di PWM. Yang tadi saya jelaskan, yang ini ya. Nih, MC3372. Seperti itu dulu. Jadi adjustnya baru bisa berfungsi ketika semua komponen sudah terpasang termasuk feedbacknya. Oke, ini kita rapikan dulu ya, karena sudah jadi, sudah aman. Kita rapikan dulu untuk komponen-komponen yang masih berada di atas PCB. Nanti kita lihat hasilnya dulu ya. Mantap. Semoga awet. Jos gandos Tanjung Kibul. Jaya, lancar, sukses. Oke, kita validasi, kita konfirmasi, cross check ya maksudnya, menggunakan osiloskop. Nah, ini frekuensinya 31 kHz, 31,15. Ini sama seperti yang kita baca tadi di multimeter. Tegangannya 6 volt. Ini output PWM, output asli dari IC UJ245. Duty cycle-nya 48%. Sekarang kita pindah ke mode MIG. MIG-nya dia lebih rapat ya. Ini
PWM-nya lebih rapat karena frekuensi di sini juga lebih tinggi, 58 kHz. Kita bandingkan lagi, ini yang MMA, dia lebih renggang karena frekuensinya lebih rendah daripada yang MIG. Kita beralih ke MIG, oke, pindah lagi ke 58 kHz. Kalau ini frekuensinya belum bisa switch atau belum bisa pindah seperti ini, berarti masih ada masalah di jalur PWM, terutama di jalur multiplexingnya ini. Kalau multiplexing itu untuk memindah jalur MMA ke MIG-nya. Oke, mantap. Duty cycle tetap sama ya, berkisar 47-48%. Waktunya pengetesan. Ini sebelum kita tes untuk pengelas, kita cek dulu tegangan outputnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya kasih isolator ya, penting sekali ini. Isolator saya beri sekat biar ada rongga udara, ada celah antara hexa dan lowset pendingin dari IGBT-nya. Kita nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bola menyala terang langsung redup mengisi elko primer, soft start delay on, soft start bypass ke relay ya. Oke, ini posisi kita pindah ke MMA. MMA 45 volt, drop ya karena masih ada bolam dummy load, ada bolam dummy di inputnya. Kita coba pindah ke mode MIG dulu ya. Kita coba pindah ke mode MIG. Kita pindah ke 4T. 4T itu ketika dipencet sekali dia nyala terus, ketika 2T itu pencet mati gitu ya. Jadi 4T itu dipencet sekali nyala terus, pencet lagi mati. Kalau 2T itu pencet mati gitu ya. Bedanya seperti itu. Kita nyalakan dulu ini karena ini ya, handle-nya tidak dibawakan, kabelnya juga nggak dibawakan, rollnya juga nggak ada. Jadi nanti kita tes untuk pengelasan MMA-nya saja ya. Nah itu udah nyala. Oh ya, sebelumnya kita coba dulu aja untuk dinamonya, karena ini dinamonya ini berat ya, dayanya lumayan, biar bolamnya nggak langsung nyala. Ini saya pasang bolam untuk pengetesan dulu. Oke, nyala soft startnya, cetik, relay bebas. Oke, ini sudah on mode MIG ya, 13 volt. Untuk tegangan minimal kita putar. Ini yang saya katakan tadi ya, ketika sudah terpasang semua, tegangan MIG akan menyesuaikan komparator PWM. Ini saya putar. Oke, naik 14, 14,6, 14,8, 15, 15,7, 16,5, 16,8, 17,4, 17,8, 18, terus naik ini 19,9, 19,8, 20, 20,6, dan paling mentok di paling maksimal di tegangan 21 atau 22 volt, ini 21,4 ya. Ini ketika ampere full segini ya untuk tegangan MIG-nya, dan ketika ampere minimal segini. Karena ampere besarnya arus kan berbanding lurus dengan besarnya tegangan. Ketika semakin besar tegangan, maka semakin besar juga ampere yang dikeluarkan oleh MIG. Itu juga ketika semakin kecil tegangan, maka semakin kecil juga ampere yang dikeluarkan. Jadi VIR ya, V atau tegangan berbanding lurus dengan I atau arus, seperti itu. Mantap, tinggal dicoba dan kita kirim ke dia yang ada di Palembang. Terima kasih. Kita pengetesan uji beban untuk mesin las Daikin di 30 kiriman Palembang. Bahannya kita tes. Mantap.